Om Swastiastu. Baik, di video kali ini saya akan bahas mengenai model pelajaran siklus belajar. Nah, di bab ini kita akan bahas mengenai 3 konsep. Yang pertama, konsep siklus belajar. Yang kedua, karakteristik siklus belajar. Yang ketiga, langkah-langkah pembelajaran siklus belajar. Nah, yang pertama, kita akan menjelaskan mengenai konsep siklus belajar. Menurut Babi 1997 menyatakan setiap siklus benar-benar ada proses akhir. Setelah berakhir elaborasi, keterlibatan siklus belajar berikutnya dimulai. Evaluasi bukan langkah terakhir. Evaluasi terjadi dalam sebuah 4 bagian dari siklus belajar. Kemudian, materi yang selanjutnya adalah karakteristik siklus belajar yang terdiri dari 3 fase. Yang pertama, fase eksplorasi atau fase penilaian konsep, meliputi 1. Mengidentifikasi objek-objek yang menarik, kejadian-kejadian atau situasi yang dapat diobservasi siswa-siswa. Yang kedua, menyediakan waktu bagi siswa di mana mereka menggali objek-objek, kejadian-kejadian dan situasi-situasi. Yang ketiga, tujuan utama dari eksplorasi adalah untuk secara mental membuat atau menimbulkan konsep yang kemudian akan diperkenalkan. Kemudian, fase yang kedua adalah fase pengenalan konsep atau fase penemuan konsep, yang meliputi yang pertama, pada awal pembelajaran secara jelas didasarkan kepada eksplorasi siswa, sehingga dalam fase ini guru menunjukkan kepada siswa agar memperhatikan aspek-aspek yang spesifik dari pengalaman eksplorasi. Yang kedua, konsep-konsep dikenalkan secara langsung dan formal. Yang ketiga, kunci fase ini adalah untuk menunjukkan atau memperhatikan konsep-konsep dalam cara yang sederhana, jelas, dan langsung. Hal ini agar dapat dipahami siswa dengan mudah. Kemudian, fase yang ketiga adalah fase penerapan konsep atau fase aplikasi konsep. Fase ini menyediakan konsep bagi para siswa untuk menggunakan konsep yang telah diperkenalkan. Nah, materi yang terakhir, kita akan masuk ke dalam langkah-langkah pembelajaran siklus belajar. Yang pertama, siklus belajar 5E. Tahap mulai pelajaran siklus belajar 5E terdiri dari beberapa tahapan. Pembangkit minimal terdiri dari tahapan pembangkit minat, eksplorasi, penjelasan, memperluas, dan evaluasi. Nah, siklus 5E yang pertama, kita akan menjelaskan mengenai tahap pembangkitan minat atau engagement. Tahap pembangkitan minat dan rasa ingin tahu siswa. Terdapat materi yang dipelajari. Pada tahap ini, materi yang diberikan akan dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Pembangkitan minat dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan tentang konsep faktual. Kegiatan yang dilakukan oleh guru. Yang pertama, menjawab pertanyaan tentang proses faktual. Yang kedua, mengaitkan topik yang dibahas dengan pengalaman siswa. Kemudian, kegiatan siswa memberikan respon terhadap pertanyaan guru, mengingat pengalaman sehari-hari dan menghubungkan dengan topik yang dibahas. Kemudian, siklus yang kedua adalah tahap eksplorasi atau exploration. Pada tahap ini, secara aktif untuk memperoleh informasi dengan cara telaah literatur, bertukar pikiran, dan menggabungkan gagasan. Siswa belajar mengorganisasikan diri di dalam satu kelompok belajar. Kegiatan guru menugaskan membentuk kelompok. Yang kedua, memfasilitasi siswa. Yang ketiga, mendorong siswa untuk menjelaskan konsep dengan kalimat mereka sendiri. Yang keempat, meminta bukti dan klarifikasi penjelasan siswa. Yang kelima, memberikan definisi dan menjelaskan tentang penjelasan yang siswa berikan sebagai dasar diskusi. Kemudian, kegiatan siswa
membentuk kelompok dan berusaha bekerja dalam kelompok. Yang kedua, membuat prediksi baru. Yang ketiga, mencoba alternatif pemecahan dengan tema sekelompok, mencatat pengalaman serta mengembangkan ide-ide baru. Kemudian fase yang ketiga adalah tahap penjelasan atau explanation. Pada tahap penjelasan, siswa menjelaskan hasil diskusi kelompoknya. Siswa dapat menjelaskan suatu konsep dengan kalimat sendiri yang disertai dengan bukti maupun penjelasannya. Kegiatan guru yang pertama, mendorong siswa untuk menjelaskan konsep dengan kalimat mereka sendiri. Yang kedua, mendorong cara kritik penjelasan antar siswa. Yang ketiga, memandu diskusi. Kemudian, kegiatan siswa yang pertama, mencoba memberikan penjelasan terhadap konsep yang baru. Yang kedua, melakukan bukti terhadap konsep yang diajukan. Yang ketiga, mendiskusikan. Kemudian, siklus yang keempat adalah tahap elaborasi atau elaboration. Pada tahap elaborasi, siswa dituntut untuk mampu menerapkan konsep dan tampilan dalam situasi baru. Kegiatan guru yang pertama, mengingatkan siswa pada penjelasan alternatif dan mempertimbangkan bukti saat mereka mengeksplorasikan situasi baru. Yang kedua, mendorong dan memfasilitasi siswa mengaplikasikan konsep. Kemudian kegiatan siswa menerapkan konsep dan tampilan dalam situasi baru dan menggunakan label dan definisi normal. Yang kedua, bertanya, mengusulkan pemecahan, membuat keputusan, melakukan percobaan dan pengamatan. Kemudian fase yang kelima, tahap evaluasi. Tahap ini menekankan pada perolehan informasi mengenai pencapaian hasil belajar siswa. Kegiatan guru mengamati pengetahuan atau memahami siswa dalam hal penerapan konsep baru. Yang kedua, mendorong siswa melakukan evaluasi diri. Kemudian kegiatan siswa mengevaluasi belajar sendiri dengan mengajukan pertanyaan terbuka. Yang kedua, mengambil kesimpulan lanjut atas situasi belajar. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah siklus belajar 7E. Menurut Farza 2004, ketujuh tahap learning cycle 7E sebagai berikut. Yang pertama, elicit, memunculkan pemahaman awal siswa. Pada tahap ini, guru berusaha menimbulkan atau mendatangkan pengetahuan awal siswa dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan dasar yang berkaitan dengan materi yang akan dipelajari. Kemudian yang kedua, engagement atau melibatkan. Kegiatan pada fase ini bertujuan untuk mendapatkan perhatian siswa, mendorong kemampuan berpikirnya, dan membantu mereka mengakses pengetahuan awal yang lebih dimilikinya. Yang ketiga, exploration atau menyelidiki. Fase exploration, siswa diberikan kesempatan untuk bekerja baik secara mandiri maupun secara kelompok tanpa instruksi atau pengarahan secara langsung dari guru. Fase yang keempat, explanation atau menjelaskan. Kegiatan belajar fase explain ini bertujuan untuk melengkapi, menyempurnakan, dan mengembangkan konsep yang diperoleh siswa. Guru mendorong siswa untuk menjelaskan konsep dan definisi yang dipahami dengan kata-kata mereka serta menunjukkan contoh-contoh yang berhubungan dengan konsep untuk melengkapi penjelasannya. Fase yang kelima ada elaboration atau menguraikan. Pada fase elaboration, siswa menerapkan simbol-simbol, definisi, konsep, dan tampilan pada permasalahan yang berkaitan dengan contoh. Kemudian yang keenam, evaluation atau menilai. Evaluasi merupakan tahap di mana guru mengevaluasi dari hasil pembelajaran yang telah dilakukan. Pada tahap ini dapat digunakan sebagai strategi penilaian baik secara formal maupun informal. Kemudian fase yang terakhir adalah extend atau memperluas. Pada tahap akhir ini, siswa dituntut untuk berpikir, mencari, menemukan, dan menjelaskan contoh penerapan konsep dan keterampilan baru yang telah dipelajari. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian.